Hadir Bu. Hadir Bu. Zidan, Yani, Fakri, Bu. hadir semuanya ya. Ya, terus sepertinya sangat semangat sekali belajar sejarah. Pasti ya Bu. Ini adalah KJ kita, di mana KJ-nya itu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, ini berikut indikator-indikatornya. Sebelum itu, Ibu mau nanya terkait materi minggu lalu. Ayo, supaya pada awas lupa ya. Nah, terkait itu, apakah agama Hindu Buddha itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu? Benar. Benar sekali. Karena terkait minggu lalu kita kan sudah belajar budaya nenek moyang kita itu ada dua. Ayo, apa aja? Ayo. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membahas mengenai deskripsi tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia dan beserta teori-teorinya. Anak-anak, ada yang tahu gambar apa ini? Nah, dari gambar dua ini, mana yang Candi Borobudur, mana yang Taman Kita? Yang sebelah kanan Candi Borobudur, yang sebelah kiri Candi Prambanan, Bu. Benar atau salah? Benar. Ini adalah jalur perdagangan laut India dan Cina. Ini adalah jalur bagaimana masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Anak-anak ada yang tahu gimana jalannya kok bisa sih India atau Cina sampai ke Indonesia? Ada yang tahu? Ikut angin Bu. Bisa jadi? Melalui jalur perdagangan. Ya, ini kan jalur perdagangan. Jalannya itu kan. Pakai kapal. Lewat jalan Dari darat, Cina, Bu. Bu. Ayo lah, bisa maju depan. Jelaskan. Rute perjalanan penyebaran agama Hindu Buddha yaitu dari India ke Myanmar. Mana dia? Itu lautnya. Oh iya. Iya. Kita dengarkan. Di atas itu bangun itu ke atas, Bu. Ini dia ke Myanmar. Mana Myanmar? Ke Myanmar. Mana? Dia bantu, dia bantu. Boleh, boleh. Dari India ke Myanmar. Dari India ini dia. Ya, ke Myanmar. Myanmar di sini. Thailand. Thailand di sini ya. Ya, benar. Dari Thailand. Semeru Melayu ini Kemudian bagian ke Indonesia. Nusantara. Nusantara. Jadi di sini. Ya. Itu. Baik, silakan duduk. Apa sih teman-teman? Nah, ini adalah jalur perdagangan laut India dan Cina, di mana jalur tersebut menghubungkan perdagangan para pedagang India dan Cina berkumpul di sini, Nusantara. Mau nanya, kenapa ini dinamakan jalur sutra? Ada yang tahu? Mungkin karena jalurnya itu lurus saja Bu. Karena jalur di bawah, Bu. Karena dia membawa kayu di sini. Ya, benar apa yang dikatakan teman kita tadi ya. Kenapa dinamakan jalur sutra? Karena komoditi yang dijualkan atau diperdagangkan itu adalah kain sutra yang berasal dari Cina. Mereka melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Selain kain sutra,
Suryani. Serius. Oke, Sinyal Bu. ya. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Aswari. Betul sekali. Nah, ini adalah teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia seperti yang kita jawab tadi secara bersama. Teori-teori tersebut terbagi lagi antara ada yang berperan aktif dan pasif. Nah, yang mana teori berperan pasif yaitu ada Brahmana, Waisya, Sudra, dan Ksatria. Dan yang berperan aktif yaitu ada teori arus balik. Nah, ini adalah teori Brahmana. Teori Brahmana tadi adalah teori yang diciptakan oleh J.P. Pandur, yang mana teori tersebut bisa diundang oleh para raja-raja, yang mana Brahmana tersebut diundang oleh para raja-raja ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Terkait tadi, ada yang tahu ini gambar apa? Brahmana. Ksatria. Iya. Sama Bu. Krishna. Dewa Dewa. Krishna. Tapi temannya bagus ya Bu. Dewa Wisnu. Kelapa. Ini kan ilustrasi. Nah, ilustrasi gambar apakah ini? Dewa Wisnu. Ksatria. Ramu. Dewa. Udah Bapak. Dewa Wisnu. Dewa. Itu adalah kesat. Iya. Teori kesatria ini dikemukakan oleh Beg, berisi bahwa agama yang dibawa oleh kesatria melarikan diri ke Indonesia, di mana kesatria ini ada melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. Berikut ada teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh Tom. Nah, mereka itu kan lama di Indonesia atau menunggu angin besar untuk kembali lagi ke negaranya. Mereka menunggu, pasti mereka ada yang tertarik dengan warga pribumi kita, sehingga dia menikah dan sambil menyebarkan agama Hindu tersebut. Teori Sudra, ibu minta Halimah bacakan. Baca. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber. Menurut Van Faber, golongan berkasta Sudra atau pekerja kasar dari India. Nah, teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau Buddha yang bermigrasi ke wilayah Indonesia. Anak-anak, jelas nggak apa yang dibilang oleh Halimah tadi? Jelas. Nah, kita itu harus percaya diri dengan apa kemampuan kita. Oke? Terakhir ada teori arus balik. Nah, Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India, mereka menyebarkan agama Buddha dan Hindu tersebut ke Indonesia. Nah, mereka kan pergi belajar nih, terus kembali ke Indonesia dengan apa ilmunya tadi yang mereka bawa tadi, lalu mereka sebarkan ke masyarakat tersebut. Oke, sebelum kita diskusi kelompok, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Terkait pertanyaan Farhan tadi, apakah ada di antara kalian yang bisa menjawab? Boleh Cahyo. Perdagangan, pernikahan, pendidikan, itu yang melatar belakangi. Boleh. Ada yang lagi? Bu, kalau pendidikan, Bu, apakah pendidikan orang Sunda? Orang-orang di Buddha itu dalam pendidikan ke Nusantara? Kan orang tuh yang dagang kan singgah di Indonesia sambil numbangin muson sekaligus mengajarkan nilai agama. Kan ada pendidikan agama, kebiasaan yang baik, kebiasaan sopan, tapi juga termasuk pendidikan moral. Ada juga yang tadi harus balik terima. Coba katakan kalau orang-orang pribumi itu yang pergi ke India untuk ilmu dan menyebarkan dan balik ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu itu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Latar belakangnya itu singkat kok, ada dua. Menurut pendapat para pedagang dan para Dharma-duta. Apa itu Dharma-duta? Itu orang-orang yang disengaja diperintah untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha tersebut. Dan menurut pedagang tadi sudah kita jelaskan, mereka itu kan berdagang terus tinggal
Insyaallah. Nah, ke diskusi kelompok, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 5 kelompok. Yang mana? Ibu bagikan ya. Pertama ada kelompok Brahmana, kelompok 1, Cahaya Mustika, sini kelompok 1. Putri Ramadhani, Iliani, Berlian, 1. Kelompok kesatria itu Farhan, Febri, Yosi, Regita. Kelompok Waisa, Zidan, Zulkaida, Tantri, dan Ulan. Ya, oke, kelompok Brahmana, Cahyo, Iliani, dan Berlian. Kelompok kesatria, Farhan, Yosi, dan Revita. Kelompok Waisa, Zidan, Zulkaida, Tantri, dan Ulan. Kelompok arus balik, Fahri, Halimah, dan gak boleh ketawa. Dan Sudra yaitu Afridika, Liza, dan Ririn Andi. Ya, Bu. Kesatria siapa? Farhan. Makan Satria. Waisya, Sudra, Garis balik. Oke, ini adalah pertanyaannya. Boleh bisa lihat? Itu menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Petunjuknya kan sudah dibagi kelompok masing-masing sesuai dengan teorinya kan. Kalian hanya mencari satu kelebihan dan kekurangan dari teori itu saja. Oke? Ibu sampai 5 menit. Diskusi. Nah, contoh seperti kelompok Brahmana ini. Bu, tapi kan kami yang melindungi ya. Kan kami kesatria. Waisa sudah? Bukan kawan. Ibu, bu, bu. Bantulah bukan kawan, Pak. Sudra ya. Sudah belum? Nah ini bisa kan satu aja ya? Satu aja, nggak usah banyak-banyak, oke? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kita tunggu temannya lain. Udah, Bu. Ambil aja. Nanti ada tulis kata. Diskusi kelompok ya. Masing-masing. Totalitas benarnya. Silakan. Sudah, Bu. Pasti ada kekurangan, Bu. Nah, kan ada tuh kamu nggak kerja. Bu, kalau kami tidak ada salahnya, kami melindungi semuanya. Tapi berapa? Bu, masih Setiap manusia itu ada kekurangan. Siapa? Sudah
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori Brahmana yang pertama. Yaitu kelebihannya adalah kaum Brahmana merupakan golongan yang paling paham atau tahu tentang ajaran agama Hindu. Selain itu, penyebaran agama Hindu dikatakan sebagai tugas utama bagi kaum Brahmana. Kemudian, kekurangan dari teori Brahmana sendiri yaitu bukti keakuratan penyebaran menurut teori Brahmana tidaklah pas jika direlevansi dengan penyebaran agama Hindu di Indonesia. Selain itu, para kaum Hindu kuno menyebutkan bahwa kaum Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah lainnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Cahyo. Selanjutnya, Satria. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu teori kesatria, yang mana kelebihannya yaitu bangsa India dikenal sebagai bangsa penakluk daerah-daerah di luar India, sedangkan kekurangannya belum ditemukannya bukti adanya penaklukan militer India di Indonesia. Itulah dari saya. Terima kasih. Next, Tomo Isa. Berdiri. Mana nih golongan-golongan tadi? Baik, kami dari kelompok Aisyah akan menyampaikan hasil diskusi kami yang yaitu kelebihan dan kekurangan teori Aisyah. Yang pertama, kekurangan teori Aisyah yaitu bahwa para Aisyah tidak menguasai bahasa Sanskerta yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Kelebihan dari teori Aisyah ini yaitu bangsa India dikenal sebagai bangsa penakluk daerah luar India. Baiklah, dari kelompok kami. Selanjutnya, Anas Sebalik. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok arus balik. Kelebihan dari teori arus balik, kelebihannya adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Balaputra Dewa atau Raja Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk membangun vihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya ini ternyata dikabulkan. Dengan demikian, setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka balik ke Indonesia. Mereka yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kelemahan dari teori Australia yaitu kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Buddha ke India sulit, karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Kasih. Bu, boleh tanya harus balik ya? Tunggu, tidak ada sesi pertanyaan. Ya, Bu, Kita boleh ya, Bu. dengarkan sama dengan Bu, itu Bu. Kamu mungkin juga paham. Aisyah ya. Sudra. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan golongan sudra. Kelebihan dari golongan sudra adalah argumen bahwa mereka berpindah dari India ke negara lain karena masalah hidup. Kekurangannya adalah golongan sudra tidak menguasai seluruh ajaran agama Hindu sebab mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta dan digunakan dalam bahasa berbeda. Kita sudah mendengar dari diskusi kelompok kita tadi itu tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada teori-teori maksudnya agama Hindu dan Indonesia. Setelah itu kalian boleh bertanya kepada misalnya kalau Aisyah boleh tanya ke Sudra dan kalau Sudra boleh tanya ke Brahmana. Ada yang ingin bertanya? Ingin. Ayo. Tanya. Kenapa? Ke kelompok. Waisak. Oke, Aisyah. Kenapa dari golongan para pedagang dan petani bisa mengemukakan sebuah teori yaitu teori Waisak? Bisa jawab dari pertanyaan. Kaum petani dan pemilik tanah bisa mengemukakan sebuah teori yaitu teori Waisak. Ulangi. Kenapa dari golongan petani dan pemilik tanah bisa mengemukakan sebuah teori yaitu teori Waisak? Ini juga, Bu.
kalau menurut pendapat saya kan itu kan sebuah teori. Jadi teori itu kan boleh dipercaya boleh tidak. Jadi semua orang berhak mengikuti teori. Itu sih. Iya, benar Pak. Nah, jadi kan orang-orang kan dulu kan banyak melakukan agama Hindu, pedagang. Waisak itu kan identik dengan perang dagang ya. Jadi masuknya Indonesia itu agama Hindu itu melalui perdagangan. Tapi ada tapinya, karena orang-orang Waisak ini kan tidak ada tuh diperbolehkan untuk belajar sosok agama Hindu. Kan cuma orang-orang Brahmana dan kesatria yang bisa belajar. Nah itu kelemahan dari teori Waisak. Tepuk tangan untuk kamu tadi. Untuk meminimalisir waktu, Ibu punya kuis. Siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih ini. Iya, Bu. Sabar. Misalnya kan tadi udah berkelompok kan? Ya, Bu. Boleh? Udah mana, Bu? Oke. Oke, kalau nggak nyebut kelompoknya, gagal. Ya. Terus elimination. Yes. Eliminasi, Bu. You speak English good. Oke, siap-siap. You. Pertama, jelaskan kenapa jalur perdagangan darat antara Cina dan India dikenal dengan jalur sutra. Apa kata Ibu tadi kuisnya? Mengapa disebut dengan jalur sutra? Karena pada dia di situ para pedagang itu membawa kain-kain sutra dari Cina khususnya. Selain itu juga rempah-rempah, tapi yang lebih menonjol jalur kain sutra, jadi disebut jalur sutra. Ya, benar guys sekali. Tepuk tangan dulu kita. Satu lagi. Siapa cepat dia dapat. Kedua, siapa yang mengemukakan teori Brahmana? Brahmana terus. Yang lain Brahmana yang pengen dua loh. kasih kesempatan dia. Yang lain udah bisa. Ya, Bu. Ayo bisa. Setia, Bu. Boleh bisa tidak? Jadi pertanyaan. Siapa yang mengemukakan teori Brahmana? Brahmana. Saya Bu, saya Brahmana. JC Padeu. Bu, ya Allah. Ya Allah, Bu. Lah kami dari golongan yang besar, Bu. Kelompok sutra. Ah, benar. Apa? Manjil. Tepuk tangan berdiri. Iya, Bu. Hadiahnya ya, Bu. Ini nanti ya. Oke, nanti. Kiri pula. Ya, Bu. Oke, itulah materi kita hari ini. Nggak kerasa ya? Dari materi yang kita bahas tadi, dari penjelasan materi, diskusi kita tadi, serta ada kuis tadi, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita tadi? Boleh, Riani? Serius? Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu maksudnya Hindu Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan tercipta akulturasi kebudayaan. Sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia ada beberapa teori yang menyebutkannya, yaitu teori sutra, teori Waisak, teori kesatria, teori Brahmana, dan teori Ariswara. Tepuk tangan untuk Riani. Oke, terkait dari tadi, Ibu simpulkan sedikit. Nah, masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara itu melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis di bidang pelayaran perdagangan. Nah, itu saja materi kita. Sebelum itu, Ibu ada tugas untuk minggu depan. Terkait materinya masih tentang Hindu Buddha. Setelah kita mempelajari teori-teorinya, bagaimana proses masuknya, tentu ada kerajaan. Nah, terkait itu, kalian bagi kelompok sendiri
bagi ketua kelas, bagi kelompoknya terdiri dari 4 orang boleh. Ya, Bu. Nah, kelompok pertama boleh membahas tentang kerajaan Tarumanegara, dan kelompok 2 kerajaan Singosari, dan kelompok lain kerajaan Kutai, dan seterusnya kerajaan Mataram. Ya, bagi yang tidak menjawab kuis tadi, Ibu kasih tugas tambahan. Nah, bagi yang sudah menjawab tadi kan nggak usah lagi ya, bonus. Nah, tugasnya kalian cari peninggalan Hindu Buddha tersebut, kalian tulis di buku catatan. Minggu depan Ibu periksa. Mengerti? Ngerti.